kami akan menjelaskan mengenai salah satu masalah yang timbul akibat globalisasi. Perkenalkan, nama saya Bella Amelia, absen 4. Nama saya Haifa Najla, nomor absen 11. Saya Siva Zalesani, absen 33. Saya Naswa Abril Hirvisa, absen 21. Nah, di era teknologi yang semakin berkembang dan digitalisasi yang semakin modern ini, data menjadi aset yang sangat berharga bagi individu, perusahaan, ataupun suatu negara. Data-data tersebut merupakan beberapa jenis data yang sering menjadi inceran oleh para penjahat cyber dalam negeri maupun luar negeri. Untuk mencuri sebuah data, hacker atau peretas melakukan beberapa cara seperti phishing, melalui serangan malware, melalui serangan DDoS, juice checking, ataupun social engineering, dan sebagainya. Sasaran dari para peretas atau hacker tersebut berupa data-data pribadi seperti identitas pribadi, PIN, OTP, atau password, serta informasi penting lainnya. Hal tersebut akan menyebabkan kerugian secara finansial maupun secara mental bagi korban. Tapi, pembahasan kali ini kita akan fokuskan pada social engineering, di mana hal tersebut banyak sekali terjadi di Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan yang mendalam, tahu nggak sih kalian apa itu social engineering itu? Jadi, social engineering merupakan bentuk rekayasa sosial yang digunakan untuk memanipulasi psikologi seseorang hingga tidak sadar sehingga mereka memberikan informasi penting dan sensitif yang dimilikinya. Nah, sekarang langsung aja kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan kasus-kasus yang terjadi dalam pencurian data. Dalam 2 tahun terakhir ini, banyak banget kasus pencurian data yang terjadi di Indonesia. Kasusnya juga terdiri dari berbagai macam modus yang dilakukan oleh peretas. Misalnya pada kasus pencurian data yang berkedok penipuan. Mereka akan melakukan panggilan telepon kepada korban dan berpura-pura menjadi seorang petugas dari suatu institusi atau organisasi ternama. Mereka akan meminta korban untuk mengungkapkan informasi pribadi melalui telepon tersebut, seperti kartu kredit, kode OTP, ataupun password. Nah, jenis pencurian ini disebut dengan voice phishing, di mana mereka melancarkan aksinya menggunakan aliran telepon dan meyakinkan korban untuk percaya pada mereka. Sudah banyak sekali korban-korban yang mengalami modus penipuan seperti ini karena keteledorannya dalam memberikan data pribadi mereka. Adapun kasus yang viral belakangan ini, di mana charging station yang ada di tempat umum seperti stasiun dan bandara bisa menjadi media hack atau peretasan. Hal ini diungkapkan oleh anggota Komisi 11 DPR RI, Putri Komarudin dalam unggahannya. Ia memaparkan bahwa hal tersebut dapat memicu pencurian data, termasuk akses ke mobile banking sehingga saldo rekening dapat terkuras. Selain 2 kasus tersebut, masih banyak modus-modus lain pencurian data yang dilakukan oleh peretas. Oleh karena itu, keamanan data kita harus selalu kita jaga supaya kita tidak mengalami kasus yang serupa dan menjadikannya sebagai bahan pembelajaran kita untuk kedepannya. Waduh, melihat berbagai kasus pencurian data yang bertebaran seperti ini tuh jadi kepikiran nggak sih apa aja dampak yang ditimbulkan dari pencurian data ini? Nah, jadi pencurian data ini tuh menimbulkan banyak banget dampak bagi korban yang datanya kena retas, seperti penyalahgunaan data pribadi. Hal ini dilakukan peretas untuk melakukan penipuan, mengajukan pinjaman online ilegal, penyedotan saldo dompet digital, akses pembobolan rekening bank, dan sebagainya. Data pribadi yang didapat akan disalahgunakan sehingga apabila hal itu terjadi akan merugikan kita. Bayangin aja kalau misalnya data kita dicuri dan dipakai untuk mengajukan pinjol secara ilegal dengan nominal yang banyak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, kita akan terus dihantui debt collector yang menagih pinjol tidak bertanggung jawab itu. Ngeri banget nggak sih kita nggak minjem tapi kita yang harus balikin. Belum lagi kalau misalnya data kita dipakai untuk melakukan penipuan. Korban penipuan akan melaporkan kepada pihak berwajib dan otomatis nama kita akan terseret karena data yang peretas pakai itu milik kita. Ketika data kita dicuri dan disalahgunakan, maka kita akan terus mendapat teror dari pelaku dan tentunya sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan kita. Ngeri banget deh ngelihat banyak banget dampak yang bakal terjadi kalau data kita bocor. Kita wajib banget buat lebih aware akan kejahatan siber di era digital ini. Pencegahan
dan solusi harus kita lakukan untuk memerangi kejahatan yang marak terjadi ini. Gimana sih tips biar terhindar dari pencurian data pribadi ini? Langsung aja yuk, simak beberapa tips yang dapat dilakukan apabila kamu ingin terhindar dari pencurian data. Yang pertama, jangan asal klik tautan ataupun file yang mencurigakan. Yang kedua, hindari penggunaan Wi-Fi publik. Yang ketiga, hati-hati dalam mengunduh aplikasi. Yang keempat, hindari mengecharge di sembarang tempat atau di charger station umum. 5. Mengganti password atau PIN secara berkala dan hindari penggunaan password tanggal lahir. Yang keenam, hindari memberikan data ataupun informasi penting melalui sambungan telepon seseorang yang mengaku dari operator bank dan pihak lainnya. Namun, kalau sudah terlanjur mengalami hal tersebut, solusinya yaitu segera melaporkan kepada pihak terkait. Jika terjadi kamu mengalami masalah penyalahgunaan data dalam hal finansial, melapor bank terkait agar dibantu dalam penanganan hal tersebut. Nah, jadi gimana nih tentang penjelasan mengenai pentingnya menjaga data kita agar tetap aman? Udah jelas kan mengenai pentingnya data kita harus kita jaga karena agar tidak dicuri oleh para peretas-peretas itu. Sebagai manusia yang mengikuti perkembangan zaman dan digitalisasi ini, kita harus selalu mengikuti perkembangan teknologi dan informasi mengenai pentingnya melindungi data pribadi kita. Sehingga sangat diperlukan kesadaran untuk kita selalu berhati-hati dalam menggunakan teknologi dalam melindungi data pribadi kita. Ingat, setiap orang memiliki tanggung jawab untuk melindungi data pribadi mereka masing-masing. Pencegahan pencurian data adalah salah satu bentuk kerjasama semua warga negara. Bersatu kita lawan kejahatan cyber, data kita terlindungi, tetap aman dan optimal.